Satu komentar rasis berubah jadi bom waktu digital. Bukan cuma bikin jagat maya panas, tapi sampai mengguncang hubungan Asia Tenggara dengan Korea Selatan. Bahkan, Presiden Lee Jae-myung dikabarkan turun tangan karena dampaknya tak lagi sekadar perang komentar, melainkan ancaman boikot, tekanan ekonomi, dan krisis citra nasional. Apa yang sebenarnya terjadi sampai negara sebesar Korea Selatan ikut goyah gara-gara ulah Kenneth? Bayangkan ketika satu komentar bernada rasis di media sosial tidak lagi berhenti sebagai opini individu, melainkan berubah menjadi percikan api yang menyulut ketegangan lintas negara. Apa yang awalnya dianggap sekadar ulah segelintir warganet, kini menjelma menjadi gelombang tekanan digital yang dampaknya terasa hingga ranah diplomasi dan ekonomi. Situasi inilah yang sedang ramai diperbincangkan ketika hubungan antara publik Asia Tenggara dan Korea Selatan memanas akibat komentar yang dianggap merendahkan identitas bangsa-bangsa ASEAN. Nama Presiden Lee Jae-myung ikut terseret dalam pusaran isu ini. Ia dilaporkan menerima tekanan untuk merespons cepat karena persoalan tersebut tidak lagi dipandang sebagai konflik antar pengguna media sosial semata. Ketika sentimen negatif meluas, reputasi negara ikut dipertaruhkan. Pemerintah manapun tentu tidak ingin citra nasionalnya tercoreng akibat tindakan sebagian kecil warganya di ruang digital. Semua bermula dari tangkapan layar komentar-komentar yang dinilai rasis terhadap negara-negara Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, hingga Filipina disebut-sebut menjadi sasaran ejekan yang menyentuh aspek identitas, ekonomi, bahkan stereotip lama yang sensitif. Dalam hitungan jam, unggahan tersebut menyebar luas dan memicu reaksi berantai. Warganet Asia Tenggara, terutama Indonesia, dikenal sangat aktif dan responsif. Begitu isu ini mencuat, tagar-tagar perlawanan bermunculan di berbagai platform. Narasi tandingan dibangun, video klarifikasi dibuat, hingga thread panjang berisi data dan argumen disebarkan untuk melawan opini yang dianggap merendahkan. Yang membuat situasi semakin kompleks adalah solidaritas lintas negara di kawasan ASEAN. Biasanya percakapan digital bersifat sporadis dan terfragmentasi, namun kali ini terlihat pola yang berbeda. Banyak akun dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam menyuarakan pesan yang sama, menolak rasisme dan menuntut klarifikasi. Dalam era globalisasi, reputasi bukan sekadar soal kebanggaan nasional, tetapi juga berkaitan dengan ekonomi. Korea Selatan selama ini dikenal melalui kekuatan teknologinya, industri otomotif, elektronik, serta gelombang budaya populer yang mendunia. Ketika citra positif itu terancam oleh narasi rasisme digital, dampaknya bisa menjalar ke sektor lain. Para analis menyoroti potensi gangguan terhadap persepsi investor. Sentimen publik di pasar negara berkembang seperti Asia Tenggara sangat mempengaruhi stabilitas merek dan loyalitas konsumen. Jika boikot benar-benar terjadi, bukan mustahil saham perusahaan yang memiliki eksposur besar di kawasan ini ikut terdampak. Selain ekonomi, isu ini juga menyentuh aspek sosial. Banyak warga Korea Selatan bekerja di berbagai negara Asia Tenggara sebagai profesional, pengajar, maupun pelaku bisnis. Mereka selama ini hidup berdampingan secara harmonis dengan masyarakat lokal. Namun meningkatnya sentimen negatif bisa menciptakan tekanan psikologis dan ketidaknyamanan. Dunia olahraga pun tidak luput dari sorotan. Sejumlah pemain sepak bola asal Korea Selatan berkarir di liga-liga Asia Tenggara, termasuk di Indonesia dan Thailand. Dalam situasi normal, mereka diterima dengan hangat dan profesional. Namun ketika isu nasional terseret, atmosfer bisa berubah menjadi lebih sensitif. Disinilah letak kekhawatiran pemerintah Korea Selatan. Ketika konflik digital membesar, yang diserang bukan hanya individu pelaku komentar, melainkan citra bangsa secara keseluruhan. Satu narasi negatif yang viral dapat menutupi bertahun-tahun kerja diplomasi budaya. Indonesia muncul sebagai salah satu pusat pergerakan opini publik. Dengan jumlah pengguna media sosial yang sangat besar, setiap isu internasional cepat menjadi trending. Konten edukatif, analisis kritis, hingga video reaksi bermunculan menjelaskan mengapa komentar tersebut dianggap bermasalah. Bagi banyak warganet Indonesia, persoalan ini bukan sekadar sensitivitas berlebihan. Mereka memandangnya sebagai soal harga diri dan martabat bangsa. Dalam ruang digital, pembelaan dilakukan melalui argumen, data, dan tekanan opini publik yang masif. Menariknya, perlawanan ini sebagian besar berlangsung tanpa kekerasan fisik. Tidak ada demonstrasi besar di jalanan. Namun, perang opini di dunia maya terasa intens. Inilah wajah baru konflik modern,
di mana reputasi bisa naik dan turun dalam hitungan jam. Industri hiburan Korea Selatan turut terdampak secara psikologis. Asia Tenggara merupakan pasar penting bagi musik, drama, dan konser artis Korea. Loyalitas penggemar di kawasan ini selama bertahun-tahun menjadi salah satu penopang kesuksesan global budaya populer Korea. Seruan boikot mulai terdengar di berbagai platform. Sebagian penggemar menyatakan kekecewaan mereka bukan terhadap karya seni, melainkan terhadap sikap sebagian warganet yang dianggap arogan. Pesannya sederhana namun tegas, apresiasi budaya tidak berarti menerima penghinaan. Tekanan ini menempatkan pemerintah dalam dilema. Jika terlalu keras terhadap warganetnya sendiri, risiko politik domestik bisa muncul. Namun jika lambat merespons, hubungan dengan mitra regional bisa terganggu. Beberapa analis menyebut situasi ini sebagai krisis citra nasional yang harus dikelola dengan hati-hati. Dalam diplomasi modern, soft power memegang peranan penting. Ketika persepsi publik di luar negeri berubah negatif, pengaruh budaya pun ikut tergerus. Asia Tenggara selama ini dikenal sebagai kawasan yang terbuka terhadap budaya luar. Gelombang musik, drama, hingga produk teknologi Korea diterima luas tanpa hambatan berarti. Karena itu, munculnya isu rasisme terasa kontras dengan hubungan hangat yang sudah terjalin. Solidaritas lintas negara ASEAN menjadi sorotan tersendiri. Meskipun berbeda bahasa dan budaya, kali ini pesan yang disampaikan relatif seragam. Mereka menolak generalisasi dan stereotip yang merendahkan. Di sisi lain, sebagian warganet Korea Selatan menilai reaksi tersebut berlebihan. Perbedaan persepsi ini justru memperpanjang perdebatan dan membuat suasana semakin panas. Algoritma media sosial yang cenderung memperbesar konten kontroversial ikut memperkeruh keadaan. Pemerintah Korea Selatan disebut-sebut memantau perkembangan ini secara serius. Laporan mengenai sentimen publik, potensi pembatalan kerjasama bisnis, hingga dampak terhadap hubungan sosial menjadi bahan pertimbangan strategis. Bagi Indonesia, momentum ini menunjukkan kekuatan opini publik digital. Dengan populasi besar dan tingkat partisipasi tinggi di media sosial, suara Indonesia kerap menjadi penentu arah percakapan regional. Konten kreator, analis, hingga pengamat hubungan internasional juga memberikan perspektif. Mereka mengingatkan bahwa konflik digital semacam ini dapat menjadi pelajaran penting tentang etika bermedia sosial di era global. Isu ini juga membuka diskusi lebih luas tentang tanggung jawab kolektif. Apakah komentar individu harus dibebankan kepada citra satu bangsa, atau justru negara perlu menunjukkan sikap tegas untuk menjaga hubungan baik? Banyak pihak berharap adanya klarifikasi dan permintaan maaf yang tulus agar ketegangan meredah. Dalam diplomasi, pengakuan kesalahan seringkali lebih efektif daripada pembelaan yang defensif. Hubungan antara Korea Selatan dan negara-negara ASEAN sejatinya memiliki fondasi kuat, baik dalam bidang perdagangan, pendidikan, maupun budaya. Konflik digital ini diharapkan tidak merusak kerjasama jangka panjang yang sudah terbangun. Namun realitasnya, dunia maya memiliki daya ledak luar biasa.